bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona, semoga kita kan mampu jalani semua, jodoh takkan kemana. Bilang pada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Organisasional. Ya baik, langsung saja saya bacakan. Di sini pengertian organisasi. Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Definisi organisasi terdiri dari orang-orang atau sekumpulan orang. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tujuan bersama. Ya, kita lihat struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Ya, kita lihat di sini contoh dari bagian organisasi. Yang pertama, direktur, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, supervisor penjualan, supervisor promosi. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya di sini selaku pemateri kedua akan membacakan materi yang berjudul 4 pilar pengorganisasian. Pilar pertama ada pembagian kerja atau division of work. Pilar kedua ada pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Pilar ketiga ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Dan pilar keempat ada penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Baik, di sini kita akan bahas pilar pertama dulu, yaitu pembagian kerja atau division of work. Kadangkala pembagian kerja dinamakan dengan pembagian tenaga kerja, namun lebih sering digunakan pembagian kerja karena yang dibagi-bagi adalah pekerjaannya, bukan orangnya. Selanjutnya, pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, pilar ketiga ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Di sini terdapat dua konsep penting dalam hierarki, yaitu yang pertama ada span of management control atau span of control, dan yang kedua ada chain of command. Span of management control terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi misalnya hingga hierarki yang paling rendah. Kemudian pilar yang keempat, koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk membacakan materinya. Bismillah. Baik, saya Masni sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk organisasi, di mana bentuk-bentuk organisasi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, organisasi lini atau line organization adalah suatu bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Kemudian yang kedua, organisasi garis dan staf atau line and staff organization adalah organisasi yang mencakup kelompok-kelompok orang yang berpengaruh
dalam menjalankan organisasi. Kemudian yang ketiga, organisasi fungsional atau functional organization adalah suatu organisasi yang berdasarkan pembagian tugasnya serta kegiatannya pada spesialisasi yang dimiliki oleh pejabat-pejabatnya. Kemudian tujuan organisasi. Tujuan organisasi di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama, untuk mengatasi terbatasnya kemandirian, kemampuan, serta sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, tempat untuk mencapai tujuan dengan efisien serta efektif karena dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, tempat dalam mendapatkan pembagian kerja dan jabatan. Yang keempat, tempat untuk mengelola lingkungan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, tempat mendapatkan pengawasan dan kekuasaan. Itulah tadi pemaparan pemateri ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari pemateri keempat akan melanjutkan dari pemateri ketiga, manfaat organisasi. Ada beberapa manfaat organisasi yang bisa dirasakan oleh peranggotaannya. Yang pertama itu memudahkan tercapainya tujuan bersama, melatih mental seseorang agar lebih baik, memudahkan pemecahan masalah, melatih kepemimpinan seseorang, pergaulan menjadi lebih luas, menambah wawasan para anggota organisasi, membentuk karakter seseorang, ajang pembelajaran bagi para anggotanya. Baiklah, itulah dari pemaparan dari pemateri keempat.